Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi di dalam channel ini yaitu Panggilan Iman. Dan saya yakin percaya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang membuka hati, yang menerima firman Tuhan, baik itu perkataan yang keras atau perkataan yang lemah lembut, kita tetap siap menerimanya. Karena firman Tuhan itulah firman yang berkuasa, firman yang hidup dalam pribadi kita. Dan saat ini tema kebenaran firman Tuhan yang saya bahas mengenai perbuatan baik yang kita mau lakukan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tahukah saudara bahwa keselamatan yang kekal diberikan oleh Allah yang Esa melalui jalan satu-satunya hanyalah Tuhan Yesus Kristus, dan oleh rahmat-Nya, kasih karunia-Nya kita diselamatkan sebagai gift, pemberian, hadiah dengan cuma-cuma tanpa usaha manusia. Tetapi kita yang sudah menerima keselamatan itu, mari jangan sia-siakan. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Selama kita masih diberikan nafas, kesempatan hidup yang hanyalah sementara, marilah kita melakukannya. Perbuatan baik kita, apapun, harus tetap berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Petunjuknya adalah firman Tuhan. Namun sebelumnya, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang kita baca, terlebih dahulu kita selalu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Kudus yang tanpa batas, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu manusia. Saat ini biarlah firman-Mu yang mengajar kami, bahwa kami mau terus berbuat baik, karena kami sudah menerima anugerah keselamatan, sehingga keselamatan anugerah yang kami percaya, yang berdasarkan dengan firman-Mu, dengan iman kami, percaya kami mau lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami ya Roh Kudus. Dan yang mendengarkan firman-Mu saat ini, Tuhan yang membuka pikiran, Tuhan yang memberikan pengertian melalui kuasa-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukannya. Dan hidup kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan bacakan di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Judul Alkitab di sini adalah orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Anak muda yang kaya ini mengerti bahwa hidup hanyalah sesaat, singkat, bahkan kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Ilahi. Tetapi saya yakin percaya bahwa orang kaya ini sudah melihat atau sudah pernah hadir atau pernah mendengar tentang Yesus adalah anak Allah. Yesus yang bukan hanya manusia biasa. Yesus yang bukan hanyalah yang dikenal tanda kutip sebagai nabi, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang Esa, yang datang dalam rupa manusia. Dia bukan hanya sekedar dewa-dewa yang sering disebut oleh orang-orang dalam Alkitab. Tetapi orang muda ini memiliki kerinduan
atau ketulusan. Bagaimana untuk mencapai sesuatu yang kekal, yang maksimal itu. Dan kita juga sebagai orang-orang umat kesayangan Tuhan, orang-orang percaya, mari kita renungkan apa makna dari kebenaran firman Tuhan ini. Di mana seorang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus kita lakukan? Demikian hidup kita juga. Tidak hanya sekedar bertanya, tetapi maukah kita menjadi? Maukah kita terbuka hati kita untuk melakukan, sekalipun diri kita ini tidak luput dari kesalahan, sekalipun diri kita suka lalai, atau diri kita ini bisa mengecewakan Tuhan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi saya yakin percaya kuasa firman, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya, perkataan Alkitab yang kita baca. Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, kekekalan, tidak ada ratap tangis, tidak ada sakit penyakit, tidak ada debu, tidak ada kotoran, suci, kudus adanya. Itulah kekekalan kerajaan Allah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, oleh kemampuan, daya pikir, rasional manusia. Tidak diukur dengan hal itu, tapi oleh Allah sendiri. Sorga itu ada, sorga itu nyata, sorga itu tempat yang maha tinggi. Kalau orang agama yang lain atau agama Hindu atau Buddha, mereka menyebut tempat kekekalan yang paling tertinggi adalah moksa atau hal-hal yang lainnya. Saya lupa, tetapi ada sebutannya, yaitu tempat yang paling tertinggi. Tetapi dalam firman Tuhan, iman kita berkata bahwa tempat tertinggi adalah sorga yang mulia, tempat tahta Allah. Allah ada di sana dan Dia melihat kita, Dia menyertai kita, karena Dia Allah yang tanpa batas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 17 dikatakan lagi, turutilah segala perintah Allah. Saudara, dengan kemampuan, kekuatan manusia tidak akan sanggup, tidak akan bisa. Tetapi hanya oleh Roh Allah yang kita selalu rindukan. Artinya, tuntunlah hidupku sehari-hari untuk bisa berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan. Ayat 18, saudara. Kata orang itu atau anak muda yang kaya kepadanya, kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong, tipu daya, kamuflase. Jangan menjebak orang lain dengan melancarkan kejahatan, nafsu, keinginan nafsu dagingmu. Ayat 19, hormatilah ayahmu. Penting, hidup selalu menghormati orang tua. Yang sudah jadi orang tua, tetap menghormati yang lebih tua dan juga mengasihi anak-anak atau siapapun yang ada di sekitar kita. Anak-anak, hormatilah orang tuamu selagi mereka masih ada.
dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20 kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Suatu kebanggaan seorang yang saya yakin percaya anak muda ini pasti hidupnya masih dituntun oleh hukum Taurat atau firman-Nya. Tetapi sang firman itu telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan anak muda ini, orang kaya ini. Dia dengan bangganya berkata, semua itu sudah kuturuti, semua itu sudah kulakukan. Apalagi ya Tuhan? Tuhan Yesus bilang apa? Kata Yesus kepadanya di ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, sesuatu yang sangat berat bagi orang kaya, orang muda yang kaya. Tuhan bilang apa? Jualah segala milikmu, segala hartamu. Lalu di ayat yang ke 21, setelah engkau jual, ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, perkataan yang Yesus katakan, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, saya mau ingatkan setiap kita, para pendengar firman Tuhan yang baik. Saya yakin percaya bahwa Yesus Kristus bukan iseng-iseng. Yesus Kristus bukanlah sekedar memancing. Tetapi Yesus Kristus juga bukan otoriter atau terlalu ekstrim. Namun dalam pemikiran kita sebagai manusia, sekalipun Tuhan ekstrim, Dia tetap penguasa. Dia tetap pemilik. Sekalipun ini menjadi kenyataan, Tuhan bilang semua harus jual. Sepertinya tanda kutip, gila banget. Semua harta kekuasaannya dijual. Dan dia tidak punya apa-apa. Tahukah saudara, sadarilah bahwa Tuhan penguasa, pemilik hidup. Kita ini hanyalah manusia yang dibuat dari debu tanah. Tidak ada yang bisa kita bawa, tidak ada yang bisa kita genggam, tidak ada yang bisa kita bawa nanti ke sorga. Di kuburan pun kita tidak bisa bawa apa-apa. Karena kita meninggalkan jasad-jasad kita aja, tubuh kita aja ini tidak kita bawa. Tetapi tubuh kemuliaan, apakah ke sorga atau ke neraka. Artinya sekalipun kita nol di mata dunia, tapi Tuhan sanggup menggantikannya dengan caranya yang ajaib. Mungkin setelah dijual habis, kita tidak menjadi kaya raya lagi, tetapi kita dicukupi oleh Tuhan. Tetapi saya yakin percaya ada suatu tafsiran atau pembahasan lain mengenai ayat ini. Saya yakin bahwa Yesus Kristus ini menunjukkan kepada hati seorang anak muda yang memiliki kekuasaan ketika ada di dunia ini. Dan yang dimaksud oleh Yesus adalah banyak orang yang hatinya terpusat cenderung kepada hal-hal duniawi. Sehingga banyak orang yang lebih mencari, mencintai barang-barang duniawi,
harta, kekuasaan, jabatan. Dan saya mau ingatkan, itu tidak salah kalau saudara bisa memilikinya, punya kekuasaan atau jabatan. Tetapi banyak orang menghina Tuhan, banyak orang menduakan Tuhan. Karena yang dinomor satukan adalah harta, kekuasaan. Merasa itu miliknya sendiri. Padahal manusia tidak bawa apa-apa. Dan saya yakin bahwa firman ini mengingatkan kepada seorang yang kaya, anak muda. Di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Yang dimaksudkan juga oleh Tuhan adalah ketika suruh jual, bukan berarti kita jadi miskin. Tetapi kita diingatkan bahwa hidup ini jangan merasa menjadi penguasa, pemilik. Karena kita tidak berdaya, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan kita manusia. Tuhan bisa kapan saja bisa ambil, Tuhan bisa kapan saja Tuhan berikan. Saya percaya bahwa yang dimaksud Tuhan adalah hatimu jangan sampai syarat, terikat, terbelenggu dengan harta yang hanya sementara. Tetapi lakukan dengan sukacita, dengan tulus. Jangan pelit, tapi tulus hati. Tepat, menolong orang yang tepat. Membantu, mensupport, mendukung dengan apa yang kau punya. Karena itu hatimu yang diminta Tuhan. Masihkah engkau mengasihi Tuhan? Atau engkau hanya mengasihi Tuhan sekedar, tetapi hatimu 100% masih terbelenggu, terikat dengan hal-hal duniawi? Saya tidak tahu saudara bagaimana keadaan saudara, tapi saya percaya firman Tuhan ini pedang bermata dua, mengajar saya dan saudara untuk kita sama-sama melakukan perbuatan baik yang Tuhan mau, bukan yang menurut manusia mau. Kelihatannya berat, tetapi Tuhan itu penguasa. Dia bisa lakukan apa saja. Dia bisa perintahkan apa saja. Dia bisa kendalikan apa saja. Dia uji kita yang mau ikut Tuhan, yang mau sungguh-sungguh, yang mau bayar harga, yang mau setia, yang mau komitmen kepada Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Bukan hanya sekedar gelar, bukan hanya sekedar jabatan, atau sebagai kepemilikan. Tetapi lebih dari itu semua, kita harus lakukan demi kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Mari saudara, kalau kita hendak sempurna, kita diajar, diingatkan, seperti seorang yang kaya ini, Tuhan bilang jualah seluruhnya. Itu menunjukkan bahwa jangan hatimu terpusat dengan apa yang ada di dunia. Karena sewaktu-waktu bisa goncang. Sewaktu-waktu bisa hilang. Sewaktu-waktu bisa terpisah. Tetapi kita hanyalah pengelola. Tuhan sang pemilik, owner, kita pengelola, manajer. Tidak ada kekuatan kita, kekuasaan kita. Tidak ada hak kita. Semua hanyalah titipan. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan dengan pemahaman yang lain, Tuhan tidak akan membuat kita miskin atau sengsara seperti
jual seluruhnya. Tetapi yang ditekankan oleh Tuhan adalah ketulusan hatimu ikut Yesus. Pengorbananmu ikut Yesus. Apakah engkau masih mau bayar harga, mau berkorban? Karena ikut Tuhan harus siap berkorban. Apapun yang saudara miliki. Entah itu waktumu, engkau rela berkorban supaya orang banyak mengenal Yesus. Entah itu hartamu seperti orang kaya ini, orang muda ini. Atau tenagamu. Engkau bisa korbankan apapun dengan maksud Tuhan, dengan maunya Tuhan, dan juga waktunya Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan memiliki makna kita sebagai anak-anak Tuhan. Turutilah apa yang Tuhan perintahkan. Jangan selalu tawar-menawar, jangan selalu cepat ambil kesimpulan, langsung marah dengan Tuhan. Tuhan kejam, Tuhan begitu bengis, terlalu parah. Masa harus dijual semua harta? Dan saya ingatkan kembali, Tuhan melihat komitmen hati saudara dan saya. Apakah kita serius? Apakah kita berkomitmen bertanggung jawab? Kita melakukan dengan sukacita, rela berkorban, suka menabur. Itu yang Tuhan mau di dalam perikop ini. Sesuatu yang sulit bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Roh Allah yang menerangi lewat firman-Nya. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga," atau kekekalan. Tuhan Yesus itu, saya percaya bahwa Tuhan sayang kepada orang kaya, Tuhan sayang kepada orang miskin. Di mata Tuhan semua sama. Tetapi dalam contoh ini, karena orang kaya itu berbicara tentang segalanya dia mampu, segalanya dia bisa. Tetapi hatinya, logikanya masih bermain dengan kekuatan manusia. Tetapi ikut Tuhan dikatakan turutilah. Ada kemauan, sekalipun rela berkorban, bayar harga. Ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Murid-muridnya menjadi ragu, saudara. Mengapa? Karena suatu perintah yang secara manusia tidak bisa, tidak mungkin. Tetapi Tuhan kasih contoh, perumpamaan. Lebih baik seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Di Israel ada suatu tempat atau digambarkan seperti lubang jarum. Artinya pintunya sangat sempit, orang harus masuk dengan menundukkan kepala. Apalagi yang tinggi badannya bisa sampai 1 meter atau 1, lebih. Dia harus benar-benar merunduk. Karena sangat sempit, sangat kecil. Tuhan kasih contoh betapa
manusia masih hatinya terikat dengan harta, terikat dengan kekuasaan. Sekali lagi saya ingatkan, saudara tidak salah punya harta, punya kedudukan. Tetapi yang Tuhan mau, kalau engkau mengasihi Tuhan, jangan hitung-hitungan. Sekalipun engkau harus rela berkorban. Saya percaya Tuhan pemilik semuanya pasti akan memberkati kita dengan maksud dan tujuan kemuliaan Allah digenapi dalam hidup saudara, dan banyak orang yang akan melihat perbuatan baik saudara. Dan ini berbicara tentang hati yang tulus, yang bersukacita, yang siap, yang rela untuk menjadi saksi nama Tuhan Yesus. Ayat 26. Yesus memandang mereka, memandang murid-muridnya, dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Tuhan bisa lakukan dalam sekejap. Tapi Tuhan membutuhkan kita supaya kita siap diproses, dan hasil dari proses itu yang kita turuti, perbuatan baik yang kita lakukan yang menurut Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang berkualitas, ada bobot ilahi, ada power. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak beriman, yang tidak hidup dalam kasih dan anugerah, yang menolak keselamatan. Berbeda hidupnya. Tapi diri saudara ada power, ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, setiap manusia ada kesibukan. Sibuk memang baik, selama itu menunjang, mendukung, membangun, mendorong. Kesibukan itu baik. Tetapi perhatikan ini, kita sering beralasan sibuk hingga tak ada waktu, tidak ada waktu untuk Allah. Bagaimana jika Allah yang sibuk hingga tidak ada waktu untuk kita? Sebaliknya, kita terlalu sibuk sampai kita punya alasan. Kita beralasan kepada Allah. Dulunya kita bernazar, berjanji, tapi waktu kita mengalami berkat, anugerah, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kita mulai beralasan. Kita mulai menjauhkan diri kita dari Allah. Sadarkah saudara, kesibukan seringkali membuat kita lupa, sehingga kita mengandalkan kehebatan, kemampuan kita. Seperti seorang kaya, orang muda, dia sedih ketika Tuhan suruh jualah harta. Karena apa? Itulah yang menjadi pengharapan, kekuatannya. Tahukah saudara, manusia hanyalah bergantung pada Tuhan. Pengharapan kita hanyalah pada Tuhan. Bersyukur apa yang Tuhan berikan, Tuhan tambahkan, Tuhan limpahkan. Baik itu harta, jabatan, usahamu. Bersyukurlah. Atau engkau punya hal kecil, usaha menengah, usaha besar. Tetap bersyukur. Hidup ada tantangan. Tetapi yang Tuhan bilang adalah berbicara tentang hati kita yang rela, yang siap dibentuk, yang siap mengikut Tuhan. Bukan dengan cara pandang manusia, bukan dengan kemampuan manusia, tetapi
dengan kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan berkuasa atas hidup saudara dan saya. Apa yang diperintahkan, apa yang kita lakukan, tidak akan sia-sia. Percayalah janji Tuhan, percayalah perkataan Tuhan. Perkataan yang berkuasa, bukan perkataan saya, bukan perkataan manusia, tetapi Allah yang hidup, yang ada di sorga, melihat kita dan menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Itu saja yang saya bisa bagikan. Jadi ikutilah, turutilah perbuatan baik yang Tuhan mau. Dan ingat, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita, tetapi anugerah yang kita terima, baru dengan action kita, tindakan kita mau berbuat baik. Itu saja sebelum saya mengakhiri, kita terlebih dahulu berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah mengajar kami dengan firman-Mu untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan mau, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan minta adalah ketulusan hati, sukacita, rela menabur, rela berkorban, rela memberi kepada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa, mampukan kami bukan dengan kemampuan manusia, kekuatan manusia, tetapi Roh Kudus, Roh Allah yang tanpa batas. Mampukan kami menjadi pelaku firman. Karena orang yang melakukan firman, hidupnya bahagia, pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pasti mengalami iman yang diubahkan. Fokus saudara, pengharapan saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk klik like di tombol jempolnya. Kasih like, lalu komen di kolom komentar apa yang saudara dapatkan, yang saudara tangkap. Mari komen, berikan komentar yang positif, komentar yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa subscribe dan share lewat handphone saudara, entah itu WA, grup WA, atau Facebook, atau Instagram, dan lain-lain, supaya banyak orang mengalami kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.